Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam di semester yang kedua ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat lah. Jadi jangan terlalu banyak pikiran-pikiran macam-macam. Kita langkahkan kaki untuk tetap belajar dan tetap siap untuk melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, bahasan hal ini adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam awal di Indonesia. Sementara kalian juga pernah belajar di kelas 9 kalau tidak salah. Jadi kerajaan-kerajaan Islam itu kelas 9 di semester pertama Sanawiyah. Nah, kerajaan-kerajaan Islam awal di Indonesia ini tentu akan menjadi kajian kita di pertemuan kali ini. Nah, anak-anak sekalian, apa peta konsep atau garapan bahasan yang akan kita bahas di semester ini? Yang pertama adalah bahasan yang utama adalah kerajaan-kerajaan Islam awal di Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kerajaan Islam awal di Indonesia. Lalu peran kerajaan-kerajaan Islam awal di Indonesia. Kerajaan apa saja yang akan kita kaji? Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Meskipun itu kalian sudah belajar, tinggal kalian memperdalam kembali untuk kalian bisa menyampaikan kepada orang lain, begitu. Karena kalian nanti kan sudah punya kelayakan ngajar, apalagi mau PLKJ lah dan segala macam. Dan kalian memiliki diniyah, kalian punya kemampuan untuk itu dan layak untuk menyampaikan pelajaran itu. Yang kedua Kerajaan Aceh, ketiga Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Cirebon, begitu. Lalu Kerajaan Banten, lalu Kerajaan Ternate dan Tidore, lalu Kerajaan Goa dan Talo. Itu sudah kalian pelajari. Tapi bagaimana secara teori nanti kalian bisa menyampaikan kembali dan menelaah dengan banyak bacaan yang bisa kalian baca, begitu. Oke, anak-anak sekalian, sejarah perkembangan kerajaan Islam awal di Indonesia itu, yang pertama yang kita bahas adalah tentang Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai ini kita tahu didirikan pada abad ke-11 oleh Merah Khair. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Jadi sebelum Indonesia merdeka, Aceh sudah ada. Kalau Aceh sekarang menggunakan konun, Indonesia harus paham dulu. Jadi Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang ada dan ini menjadi kekuatan moral yang membangun peradaban di Indonesia, begitu. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi kita akan mencoba mengelaborasi pikiran-pikiran tentang Kerajaan Samudra Pasai. Nah, anak sekalian, pendiri dari raja pertama Kerajaan Samudra Pasai ini adalah Merah Khair. Ia bergelar Maharaja Mahmud Shah. Jadi 1042-1078. Nah, pengganti Merah Khair adalah Maharaja Mansur Shah. Berkuasa dari tahun 1078-1133. Lalu penggantinya adalah Maharaja Mansur Shah adalah Maharaja Ghiyasuddin Shah, itu tahun 1133-1155. Raja Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah Merah Noe yang bergelar Maharaja Nuruddin. Jadi kajian kalian bertambah sekarang. Berkuasa dari tahun 1155-1210. Raja ini dikenal dengan sebutan Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Nah, anak-anakku, selanjutnya, Sultan ini sebenarnya berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Dan raja ini tidak memiliki keturunan sehingga pada saat wafat, Kerajaan Samudra Pasai dilanda kekacauan karena perebutan kekuasaan. Nah, selanjutnya, Samudra Pasai diperintah oleh Merah Silu. Ada Merah Selu, ada itu bergelar Sultan Malik As-Saleh atau Malikus Saleh. Berangkat tahun 1285-1297. Jadi Merah Selu ini adalah keturunan Raja Perlak, sekarang Malaysia, yang didirikan dinasti kedua Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut dan darat sudah terstruktur rapih. Jadi kekuatan angkatan perangnya sangat hebat, anak-anak sekalian. Nah, kerajaan mengalami kemakmuran, terutama setelah Pelabuhan Pasai dibuka. Jadi pelabuhan yang menghubungkan
negara-negara begitu. Jadi hubungan kerajaan Samudra Pasai dan Perlak berjalan harmonis. Meraselu memperkokoh hubungan ini dengan menikahi putri Ganggang Sari, anak dari Raja Perlak itu. Dan anak-anakku, Meraselu berhasil memperkuat pengaruh kerajaan Samudra Pasai di pantai timur Aceh dan berkembang menjadi kerajaan perdagangan yang kuat di Selat Malaka. Raja-raja Samudra Pasai kita tahu siapa saja. Yang pertama adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, gitu, 1297-1326. Kemudian Sultan Mahmud Malik Zahir, 1326-1345. Kemudian Sultan Mansur Malik Zahir, 1345-1346. Dan Sultan Ahmad Malik Zahir, 1346-1383. Raja selanjutnya adalah Sunan Jainal, Sultan Jainal Abidin, 1383-1405. Dan anakku, pada masa pemerintahan Sultan Jainal Abidin, kekuasaan kerajaan meliputi daerah Kedah di Semenanjung Malaya. Sultan Jainal Abidin sangat aktif menyebarkan pengaruh Islam ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Jadi dengan mengirimkan ahli-ahli dakwah seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak. Jadi ada keturunan-keturunan raja, ada raja yang memang menugaskan. Yang kita kenal Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak itu termasuk dalam wali Songo nanti, begitu. Dan anakku, kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai. Jadi Samudra Pasai di masa-masa kritisnya itu muncul kerajaan Aceh. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada tahun 1360 Masehi, Samudra Pasai ditaklukkan oleh Majapahit. Dan sejak itu kerajaan Pasai terus mengalami kemunduran. Diperkirakan menjelang berakhirnya abad ke-14 lah Masehi, Kerajaan Aceh Darussalam telah berdiri dengan penguasa pertama Sultan Ali Mughayat Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 bertepatan dengan 11 Masehi. Jadi Samudra Pasai itu berkuasa, kemudian di masa kekuasaannya lalu dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Nanti kita kenal Aceh Darussalam. Maka sekarang Aceh Darussalam 1511, sedangkan kemerdekaan Indonesia itu 1945. Jadi Aceh Darussalam ini sudah ada kerajaan ini sebelum Indonesia ada. Makanya tentu Aceh memiliki kekhususan sama seperti daerah khusus ibu kota begitu. Lalu daerah Jogja begitu, kesultanan. Itu Kesultanan Jogja masih ada sekarang. Kesultanan Aceh sekarang masih ada, jadi pemerintahannya yang menggunakan konun itu. Nah itulah anak-anakku sekalian, dalam pembahasan kerajaan Aceh, pada awalnya wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mughayat Shah ketika Mughayat Shah naik tahta. Begitu, itulah kajian kita kali ini mengenai Samudra Pasai, dan minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Aceh Darussalam. Itu saja anak-anak sekalian, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan Ustadz akan tetap bersama kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.